اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ثم خصوصا إلى روح عبدك الفقير للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شيء لله تعالى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى روح عبدك الفقير Hasan Sulaiman An-Nuri Alwi Abbas Al-Maliki Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar, Allah meridhoi keduanya, Ibnu Umar dan Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian telah melihatnya maka hendaknya kalian berpuasa. Melihat apa? Hilal. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian telah melihatnya maka hendaklah kalian berbuka. Melihat apa? Hilal. Hilal bulan Ramadan, hilal bulan Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, maka jikalau tidak terlihat hilal tersebut, faqduru lahu, maka perlengkap atau digenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30, dan jika hilal itu tidak terlihat maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, fa'akmilul 'iddata 30, menggunakan lafaz fa'akmilul, maka sempurnakanlah bilangannya jadi 30 hari. Walahu fi haditsin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis tersebut diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa akmilul iddata Sya'ban 30. Ini lebih tegas lagi dan lebih jelas lagi, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Al-ma'na al-ijmali, arti hadis ini pada keseluruhannya, wujubu saumi Ramadan bi ru'yatil hilal, maka diwajibkannya puasa Ramadan pertama-tama dengan terlihatnya hilal. Ya. Puasa Ramadan diwajibkan cara yang pertama apabila hilal bulan Ramadan telah terlihat. Apa itu hilal? Bayangan bulan, yakni ketika pergantian bulan, itu namanya hilal. Maka setiap bulan hilal itu akan terlihat bayangannya sebagai tanda pergantian bulan. Maka nanti tatkala bulan Ramadan itu akan terlihat satu Ramadannya. Dan begitu pun nanti setelah Ramadan selesai,
apakah itu 29 atau 30, maka akan kelihatan juga hilalnya, yakni hilal Lebaran atau bulan Syawal. Kalau hilalnya nggak kelihatan karena hujan, karena mendung, maka dari berbagai redaksi hadis, diantaranya tadi hadis riwayat Muslim dengan lafaz yang berbeda, Bukhari, kemudian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, yakni meskipun lafadznya berbeda, semua maknanya sama. Sempurnakanlah bulan Sya'ban jadi 30 hari. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan ru'yatu jami'il muslimin lil hilal. Tidak disyaratkan orang muslim itu semuanya melihat hilal. Cukup hanya beberapa, itu sudah mencukupi. Suka selamat, cuma ada Ang Udin doang yang lihat hilal. Karena setiap pagi bekerja keras menjadi calon suami yang soleh. Sehabis sholat subuh membawa gerobakan, mencari barang bekas, akhirnya tanpa sengaja di ujung desa ngelihat hilal. Maka dari kesaksian Udin yang adil, terpercaya, dan tidak pernah maksiat, juga tidak sombong, maka itu sudah mencukupi untuk warga Suka Selamat berpuasa. Nah, jadi tidak mesti semuanya yang lihat. Fal muradur ru'yah walau bi khabarin wahidin adlin, walaupun dengan khabar atau kabarnya satu orang, syaratnya adil. Orang yang lihat hilal itu syaratnya adil, soleh, jalankan sholat 5 waktu. Wayanudin sholat boleh. Berarti nggak adil. Ya. Adil dunia akhirat. Ya. Adil untuk manusia dan Allah. Adil untuk Allah gimana? Jalankan kewajibannya. Jalankan hak-hak Allah. Tunaikan yang mesti ditanggung oleh dirinya dalam syariat agama Islam. Itu adil untuk Allah. Maka demikian pula orang yang melihat hilal itu syaratnya bukan sekedar orang saja, tapi mesti adil. Ya, khawatir bohong. Kalau tukang keprus begitu. Ngomongnya lihat hilal padahal bukan hilal. Ya. Wa adalaini lil iftar. Dan untuk bulan Syawal, Lebaran, itu 2 orang adil kesaksiannya. Jadi kalau Ramadan cukup 1 orang adil, itu sudah mencukupi. Tapi nanti kalau Lebaran, itu 2 orang adil yang lihat. Makanya kalau Lebaran, MUI lihat hilalnya, itu lebih banyak lagi di setiap sudutnya. Tapi kalau Ramadan, mungkin bisa juga demikian bilangannya. Tapi kalau dalam syarat, dalam kitab ini, kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, maka mesti 2 orang adil untuk Lebaran. Ya. Fa idza halal ghim li ru'yatihi fi ad-dukhuli wal khuruj fatakmilul 'iddatu 30 yawman. Apabila enggak kelihatan hilalnya seperti yang kita tadi sebutkan, maka sempurnakan bulan Sya'ban jadi 30. Begitupun kalau sudah masuk Ramadan, enggak kelihatan nih di tanggal 29 Ramadan, maka disempurnakan bulan Ramadan jadi 30 hari. Maka sering sekali kita ini kadang-kadang bingung. Ketika tanggal 29 Ramadan, dugdag beli. Enggak kelihatan bulan Ramadannya. Padahal Udin sudah siap-siap bikin ketupat. Ya. Gawe combro. Komi sedus, nggo ngirim demenan ya.
Ning di mana nek? Lili. Ya maka wajar memang demikian, ya. Wa qad mana'al ulama, dan sungguh telah melarang para alim ulama al-akhdhu bi aqwalil munajjimin, melarang kita untuk melihat atau mengambil perkataannya orang-orang ahli nujum, ahli perbintangan. Itu nggak boleh, ya. Meskipun mereka ahli dalam perbintangan, tapi pada waktu melihat hilal, para alim ulama nggak boleh menyandarkan kepada mereka, ya. Kalau zaman sekarang ahli apa? Astronomi. Kalau astronomi ada buktinya, ya. Artinya buktinya itu real, kejadiannya nyata, nggak mengada-ngada dan nggak menebak-nebak. Tapi kalau yang lebih parah lagi nih nujum, ahli nujum, perbintangan, ya. Maka para alim ulama khususnya itu nggak boleh mengambil pendapat mereka, ya, nggak boleh. Fi thubutihi hatta fi khasatin anfusihim, sampai untuk dirinya sendiri juga nggak boleh. Kita ngaku nih ahli perbintangan. Wah, ini tahu nih. Besok nih puasa nih udah masuk. Untuk dirinya sendiri itu nggak boleh. Artinya puasa ini mesti ditetapkan oleh Amirul Mukminin, pemimpinnya orang Muslim. Meskipun yang lihat satu orang adil, tapi mesti dikabarkan kepada pemimpin. Nanti pemimpin di situ mengabarkan kepada masyarakat kalau besok Ramadan. Ahli nujum nggak boleh, meskipun mereka ahli perbintangan, ya. Fiqhul hadis, pemahaman hadis. Wujubu shaumi Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu puasa wajib, gak boleh ditinggal, mesti dilakukan, dilaksanakan. Kita mah kerjanya berat. Sahabat dulu juga kerjanya berat. Kita mah kepanasan, lagi drop. Sahabat dulu juga sama kepanasan, panen kurma di tengah padang pasir. Panasan mana dengan di Indonesia? Hah? Kita mah molah singawi tesuk sampai sore. Sahabat emang males. Sahabat tuh molah, rajin. Tapi sahabat nggak pernah tinggal puasa, nggak pernah tinggal sholat. Karena apa bedanya kita dengan sahabat? Iman. Maka kita tidak akan dapat mencapai makomnya sahabat. Apalagi mencapai makomnya Nabi, nggak bisa. Mencapai makomnya sahabat itu udah nggak bisa. Karena kita nggak bisa seperti imannya para sahabat. Sahabat kalau punya duit hari ini, nggak dihabisin, nangis, nggak bisa tidur. Khawatir nanti di malam hari meninggal dunia dalam keadaan bawa uang itu akan dihisab. Kita nggak punya duit hari ini, pusing, nggak bisa tidur, kebalikan. Makanya kita nggak sempurna, nggak dapat mencapai makomnya sahabat. Balik-balik kita mau udah. Tabungan kita hanya untuk cukup 1 minggu, itu udah pusing. Tapi sahabat, habis isa aja duitnya sahabat nggak dihabisin, itu nggak bakal tidur mereka sampai subuh. Suatu ketika ini terjadi di Ibnu Umar. Waktu asar diberikan rizki oleh Allah ratusan juta kalau duit zaman sekarang. Akhirnya beliau rizkinya pertama beliau pakai untuk makan hari itu saja. Diserahkan kepada keluarganya, istrinya. Lebihnya banyak. Beliau cari kerabat beliau yang membutuhkan bagi. Kerabatnya sudah dibagikan, beliau cari tetangganya bagi.
Karena saking banyaknya nggak habis, sampai Isya masih banyak duitnya. Beliau bingung, beliau nangis, nggak bisa tidur sampai subuh. Kemudian ditanyakan oleh istrinya, apa yang terjadi pada dirimu sehingga tadi malam kau menangis, kau tidak bisa tidur? Wahai istriku, malam ini aku dititipkan oleh Allah karunia rizki. Aku khawatir aku mati dalam keadaan memegang dunia. Dan sungguh berat nanti hisabku. Itu semuanya begitu sahabat. Kalau kalian lihat kisah para sahabat dalam kitab Hikayatus Sahabah, semuanya begitu. Barang kita surganya mau deket sama Nabi, makomnya sahabat aja nggak bisa. Gimana makomnya Nabi? Ya. Kita ini kebalik-balik. Makanya kata Nabi apa? Orang yang paling kaya adalah orang yang punya rizki dan dia rizkinya itu hanya cukup untuk makan hari itu saja. Itu mafhum kata Nabi. Itu orang paling kaya kata Nabi. Orang miskin itu hari ini dia makannya susah. Hanya bisa memenuhi setengah bagian perut saja. Tapi sekarang, kalian punya kan bekal untuk besok makan. Bekal untuk seminggu bahkan kalian punya. Jangankan seminggu, setahun kalian punya, bener gak? Habis panen tuh disimpan, bener gak? Maka kalian itu kayaknya melebih-lebihi, berlebihan. Kita berbicara tentang sahabat ya. Karena bagaimanapun kita mesti nirun mereka. Karena mereka nirun Rasulullah. Dulu sahabat, ada yang renovasi rumah, itu ditegur oleh sahabat yang lain. Ngapain kamu benerin rumah? Padahal rumahnya itu udah mesti dibenerin. Kalau nggak dibenerin jatuh. Kalau nggak dibenerin roboh. Ditegur sama sahabat yang lain. Dunia ini sementara, engkau hanya singgah saja. Ngapain kau perbagus rumah? Nangis sahabat diingetin begitu. Nggak jadi benerinnya. Udah biarin baik. Hari ini Allah, kita berlomba-lomba membangun rumah yang tinggi. Seakan-akan kita mau hidup selamanya di dunia ini. Maka benar kata para alim ulama. Hari ini ada seorang hamba yang benar-benar taat pada Allah, tidak akan mencapai makomnya para sahabat. Meskipun kita puasanya banyak, meskipun kita sholat tahajudnya banyak, meskipun kita sholat duhanya banyak, tapi apanya yang beda dengan sahabat? Keimanan. Ya. Maka bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Enggak ada alasan. Kerja itu bukan alasan untuk meninggalkan puasa. Kalau kita dituntut kerja di hari Ramadan, kerja aja dulu. Puasa aja dulu. Udah jalanin aja. Adapun di tengah jalan pingsan, Udin lagi ngelatih barang bekas di tengah jalan pingsan, ya baru nggak apa-apa dibatalin. Tapi jangan disiapin dari tadi malam. Besok saya akan tur cari barang bekas dari Sukaselamat Wetan ke Sukaselamat Kulon, lanjut ke Cayut, maka saya tidak puasa demi mencari nafkah. Salah ini begitu. Jangan disiapin, karena itu bukan uzur. Makanya kalau di Timur Tengah, kalau bulan Ramadan, para pekerja asar, pekerja keras, itu kerjanya habis asar. Itu karena pemerintahnya mendukung. Di sini juga sebenarnya bisa diterapin. Kalau benar-benar pemerintahnya mau menghidupkan daripada aturan Allah. Sukaselamat, bulan Ramadan, pengumuman nggak ada yang boleh kerja dari pagi. Kalau ada yang keluar kerja, dirazia. Kerjanya kapan? Kerjanya habis asar. Nggak apa-apa ninggalin taraweh. Karena taraweh itu sunnah. Ya. Ini mau kebalik. Ninggalin puasa, dia masih memilih taraweh. Kalau mesti kerja, itu masih mending ninggalin
Terawih artinya ba'da asar dia kerja sampai jam 10 malam kalau di Timur Tengah begitu. Ya, di sini belum diterapin. Gak mungkin katanya. Apa sih yang mustahil? Gak ada yang mustahil. Pemahaman yang kedua, ibtida'us shaumi bi ru'yatil hilal. Mulainya Ramadan dengan melihat hilal. Ya. Yang kedua baru hisab. Ya. Jadi ada dua macam. Pertama hilal, kalau nggak kelihatan baru hisab, perhitungan. Nomor 3, ikmalus syahri 'inda 'adami ru'yatil hilal. Sempurnakan bulan Sya'ban ketika hilal tidak terlihat, seperti yang kita jelaskan tadi. Nomor 4, wujubu fitri yaumil 'id. Wajib Idul Fitri di hari 'id. Wajib berbuka puasa di hari 'id. Kalau datang tanggal 1 Syawal terlihat hilal, maka kita nggak boleh berpuasa lagi. Puasanya hukumnya haram. Salah satu puasa yang hukumnya haram yakni puasa di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan anjuran juga bagi siapa yang menjalankan puasa Daud, maka berhenti dulu puasa Daudnya. Jangan puasa dulu di hari-hari Id. Allah. Udah, nggak apa-apa, udah di tengah jalan. Ya. Nomor 5, adamul iltifat li aqwalil munajjimin wa ulama'il falak. Nggak boleh kita ngikutin ahli nujum atau ahli falak. Sok-sok. Nggak boleh. Jadi kalian kalau pengen tahu hilal, maka lihat aja posisinya nanti dan minta petunjuk Allah, nanti juga kasih tahu. Atau gampangnya udah nurut aja apa kata alim ulama. Begitu. Nggak usah datang ke tukang nujum. Nggak usah minta pendapatnya ahli falak. Nggak usah. Ya, ilmu mereka ini ilmu dari mengira-ngirakan. Ilmu dari jin. Kalau astronomi mungkin beda ya. Karena mereka real. Artinya ada buktinya. Bisa dipertanggungjawabkan. Karena biasanya ilmu dari jin ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya nebak-nebak saja. Hasan, mimpi apa? Mimpi dikejar ula. Ulai nggawa emas. San enteku arpan oli musibah. Tapi kenang musibah kian enteku dadi wong sing bermartabat. Maka sabar. Gak boleh nih. Meskipun kata-katanya Islami gak boleh. Ya. Gak boleh. Gitu. Itu mengira-ngirakan saja, gak bisa dipertanggungjawabkan. Hah? Ya. Primbon. Termasuk juga nujum. Hasan, kamu tadi malam lihat apa di langit? Lihat bayangannya kayak marsupilami. Yesus. Nggak boleh ya. Maka mimpi itu ada beberapa macam. Ada mimpi yang benar datangnya dari Allah. Itu mimpi kabar gembira. Biasanya diberikan kepada orang-orang yang taat. Orang yang taat itu kadang-kadang dikucilkan. Maka Allah berikan kabar gembira melalui mimpi. Allah hibur dia. Kalau kalian mendapati mimpi seperti itu, maka hati kalian akan lapang dan tenang. Itu kabar gembira dari Allah. Itu satu mimpi. Macam yang kedua, ada mimpi bertemu Rasulullah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku.
Karena yang namanya jin tidak bisa menyerupai para nabi. Wabil khusus Rasulullah. Itu benar-benar melihat Rasulullah. Semoga kita dapat bertemu dengan beliau. Yang ketiga, ada mimpi yang hubungannya dengan keseharian kita. Kalau kalian lagi sibuk apa, capek ke bawah mimpi. Nggak usah ditafsirkan. Kebawa pikiran. Itu manusiawi. Kalian lagi rindu dengan siapa, tiba-tiba datang dalam mimpi. Rindu dengan bidadari yang sudah punya orang. Haram, nggak boleh ngapain. Ya. Mimpi yang terakhir itu ada mimpi yang datangnya dari syaitan. Kalau bangun capek kalian keringetan. Atau kadang-kadang buat bingung dan buat takut kalian. Maka kalian tiup ke sebelah kiri 3 kali sambil ngucapin a'udzubillahi. Paling gampangnya begitu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebelah kiri tiup. Sambil sedikit ada ludahnya. Kalau pengen ludahnya banyak, jangan di kasur, ngiduhnya keluar. Puas. Ya? Puah. Nggak apa-apa, kesel sama setan tuh nggak apa-apa. Orang yang semakin bertambah ketaatannya pada Allah, dia akan semakin berani. Berani dengan siapa? Berani membela kebenaran, berani melawan syaitan. Maka kalian kalau masih takut dengan syaitan, artinya taat kalian pada Allah masih nggak seberapa. Ya? Maka puas-puasin. Kalau syaitan menggoda kalian dalam mimpi, keluar rumah nggak apa-apa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masih di samping tuh keludahan, puas teman. Ya. Ya karena inna syaitan lakum aduwwum. Allah yang netapin syaitan itu musuh kalian. Maka jangan dibuat teman. Enggak. Hidup kita ya harus toleransi, Ustaz. Harus saling menghargai. Budi luhur dan budaya kita itu dengan syaitan berdampingan. Sudah dari nenek moyang kita, kadang-kadang kita beri makan syaitan. Mau panen beri makan syaitan. Mau syukuran beri makan syaitan. Kemana-kemana mesti beri makan syaitan. Itu sudah nilai leluhur kita, Ustadz. Kita mesti toleransi. Bukannya Islam itu mengajarkan toleransi. Ini toleransi yang salah. Kenapa demikian? Karena Allah saja sudah menetapkan syaitan itu musuh bagi kalian. Lantas kalian yang hambanya tidak setuju dengan pendapat Allah. Maka durhaka kalian. Itu namanya toleransi tanpa ilmu. Akhlak tanpa ilmu begitu. Maka harus berjalan selaras antara akhlak dengan ilmu. Ilmu tanpa akhlak akan tajam seperti panah. Meskipun omongannya benar, menyakiti orang. Itu ilmu tanpa akhlak. Yang dia sampaikan benar, tapi nggak enak dirasa dalam hati kita. Bukannya kita makin taat, tapi makin menjauh. Ada nggak yang begitu? Omongannya benar. Tapi gimana ya? Nggak tahu kenapa dia ngomongnya benar, tapi kita kayaknya hatinya tuh gedeg aja. Itu artinya ilmu yang disampaikan tanpa akhlak. Maka kalian berilmu dan berakhlak. Begitupun nggak boleh jadi alasan. Lebih baik jadi orang beradab ketimbang orang berilmu tidak beradab. Ada nggak kata-kata kayak gitu? Banyak. Itu bukan jadi alasan supaya kalian jadi bodoh. Dan kalian gak menghormati orang berilmu, bukan. Sekarang nih banyak banget kata-kata di situ, di media sosial. Itu kadang-kadang buat buat alasan
untuk membela dirinya karena dirinya bodoh, nggak mau ngormatin orang berilmu. Salah juga. Orang berakhlak tanpa berilmu kayak tadi, dianggapnya semua toleran saja. Main genjeringan solawatan di gereja toleransi. Nyerempetnya ke situ lagi. Sholat di depan motor. Ya, makanya kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, yang namanya ilmu mesti dibarengi dengan akhlak. Begitupun sebaliknya, akhlak tanpa ilmu maka tidak akan terarah. Maka seiring bertambahnya ilmu mesti bertambah akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.